Selamat pagi anak-anak sekalian, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat dan saya berharap semuanya juga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan beberapa waktu terakhir ini. Kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa hal yang tidak bosan-bosannya saya ingatkan. Yang pertama, sebelum Anda mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, silakan dimulai dengan melakukan aktivitas doa pribadi. Begitu juga ketika Anda mengakhiri kegiatan pembelajaran jarak jauh, diakhiri juga dengan doa pribadi. Kemudian yang kedua, mohon video materi pembelajaran yang saya sampaikan ini disimak dari menit pertama sampai dengan menit terakhir, agar tugas-tugas yang Anda kerjakan pada akhir pembelajaran itu sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan pada materi. Karena pada tugas-tugas sebelumnya ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas itu tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada video, sehingga tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian yang berikutnya, mohon semua materi yang saya sampaikan pada video ini dicatat pada buku catatan masing-masing sebagai dokumen. Kemudian yang berikutnya, tugas-tugas yang saya berikan pada akhir pembelajaran itu silahkan diketik di Microsoft Word, kemudian kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki fasilitas laptop ataupun komputer, silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Nah, itu saja hal-hal penting yang ingin saya sampaikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak sekalian untuk menyimak dan mencatat materi yang akan saya sampaikan, dan mohon tugas yang saya berikan juga segera dikerjakan. Setelah selesai segera dikumpulkan. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.17, yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai ada dua. Yang pertama, memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif atau hayalan, sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Artinya, letak perbedaan kedua jenis buku ini adalah pada sumber tulisan. Kalau buku fiksi itu bersumber dari hasil imajinasi atau hayalan dari si penulis, sedangkan kalau buku non-fiksi itu sumber tulisannya dari hasil penelitian ataupun data-data yang diperoleh dari berbagai referensi. Selanjutnya, bagaimana ciri buku fiksi dan non-fiksi? Ciri-ciri buku fiksi: yang pertama, buku fiksi ditulis berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis. Yang kedua, isinya tidak harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Artinya nanti dalam penulisan buku fiksi itu banyak menggunakan gaya bahasa seperti majas, ungkapan, dan lain sebagainya yang pada umumnya itu maknanya tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data. Kemudian yang kedua, isinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Dan yang keempat, buku non-fiksi dapat dijadikan sumber informasi oleh para pembaca, karena tadi dibuat berdasarkan hasil pengamatan ataupun data-data dari berbagai referensi. Berdasarkan ciri yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara buku fiksi dan non-fiksi adalah: yang pertama, buku fiksi itu ceritanya rakaan atau buatan, sedangkan buku non-fiksi
isinya berdasarkan data ataupun hasil penelitian. Perbedaan yang kedua, buku fiksi itu bersifat imajinatif atau hasil khayalan dari si penulis buku, sedangkan buku non-fiksi itu bersifat informatif. Artinya isi dari buku tersebut dapat dijadikan referensi oleh para pembaca. Perbedaan yang ketiga, buku fiksi itu bahasanya kiasan, artinya banyak kalimat yang maknanya tidak langsung. Sementara kalau buku non-fiksi itu bahasanya lugas atau denotatif, artinya kalimat-kalimat yang terdapat pada buku tersebut semuanya mengandung makna yang langsung karena ini sifatnya ilmiah. Selanjutnya, contoh buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi misalnya cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan lain sebagainya. Sementara untuk contoh buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, buku ensiklopedia atau buku referensi, kemudian ada jurnal, ada biografi yang isinya bercerita tentang tokoh tertentu, kemudian ada esai, ada opini, pidato, atau yang lebih berat lagi misalnya laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manakah di antara karya berikut yang termasuk buku non-fiksi? Nomor 1 ada buku biografi tentang Khairul Tanjung, si anak singkong. Kemudian nomor 2 ada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Nomor 3 ada buku ensiklopedia sejarah nasional dan dunia. Yang keempat ada komik. Kemudian yang kelima ada buku novel Laskar Pelangi. Kemudian yang keenam ada cerpen juru masak. Silahkan ditentukan. Jika Anda menjawab nomor 1, 2, dan 3, berarti Anda sudah memahami perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Selamat untuk Anda. Selanjutnya, menemukan informasi melalui indeks buku. Apa itu indeks buku? Di sini dikatakan yang dimaksud dengan indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan dan biasanya berada pada bagian akhir buku. Indeks tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah tertentu dapat ditemukan. Apa fungsi indeks buku? Fungsinya ada dua. Yang pertama, mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. Kemudian yang kedua, mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Jenis indeks ada dua. Yang pertama, indeks subjek, berisi daftar istilah-istilah dalam buku. Kemudian yang kedua, indeks pengarang, berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Nah, dalam pembelajaran ini fokus kita nanti adalah pada jenis yang pertama, indeks subjek. Nanti anak-anak sekalian akan diminta untuk menemukan istilah tertentu yang diminta, kemudian apa arti dari istilah tersebut ditemukan berdasarkan halaman yang ditunjukkan pada indeks. Selanjutnya adalah contoh indeks subjek. Anda cermati penggalan indeks yang saya tampilkan pada slide ini. Kemudian Anda perhatikan istilah yang pertama di situ ada anafora. Kemudian ada angka 44, 417 dan 430. Istilah anafora di situ merupakan topik. Kemudian angka 44, 417 dan 430 itu merupakan halaman buku. Yang itu artinya adalah ketika Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anafora, Anda bisa menemukannya pada halaman 44, 417 dan 430. Selanjutnya adalah contoh indeks pengarang. Silakan dicermati
Nama yang pertama yaitu Harrison George 2.241, yang artinya Harrison George adalah indeks nama, 2 adalah jilid ensiklopedi, dan 41 adalah nomor halaman ensiklopedi yang dikutip. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik bahasan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Tugas untuk kegiatan pembelajaran kali ini adalah bacalah indeks pada buku paket yang Anda miliki, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, istilah drama digunakan pada halaman berapa? Silahkan dicermati pada indeks. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 5 istilah yang penggunaannya paling banyak. Silahkan dicermati istilah apa saja yang paling sering muncul pada halaman buku paket yang Anda miliki saat ini. Yang ketiga, sebutkan minimal 5 istilah yang terdapat pada halaman 206 beserta artinya. Silakan nanti dibuka buku paketnya di halaman 206. Kemudian Anda pilih istilah-istilah yang menurut Anda tidak umum. Kemudian Anda jelaskan apa artinya. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 istilah berkaitan dengan drama pada indeks beserta artinya. Ada banyak istilah di situ yang ada kaitannya dengan drama. Sebagai contoh misalnya istilah-istilah yang ada kaitannya dengan drama itu ya konflik, tema, dan lain sebagainya. Silakan nanti dicari di indeks. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, jelaskan arti kata fiksi. Demikian saja tugas yang saya berikan pada pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan, dan kalau sudah selesai segera dikumpulkan.